ingetin sekali lagi kepada para polisi. Ingat ya, tugas Anda itu adalah mengayomi masyarakat, bukannya mendorong kami. Ya, tolong diperiksa lagi tupoksi kalian, biar kalian lebih sadar. Saya menuntut, saya sebagai rakyat tidak rela kalau 1,2 hektar untuk seorang Jokowi yang pada saat menjadi presiden tidak mempunyai prestasi apapun, hanya menyusahkan rakyat. Di Solo, jadi berturut-turut beberapa hari ada yang demo ke rumah Pak Jokowi, ke rumah singgahnya pasca menjadi presiden. Itu di demo sekarang oleh emak-emak, kemarin oleh bapak-bapak dan emak-emak. Itu namanya konsep merendahkan diri sendiri, konsep menghinakan diri sendiri. Enggak. Apakah itu kemudian akan dianggap sebagai sebuah gertakan? Tidak. Enggak. Itu bukan sebagai sebuah gertakan. Siapa yang Anda gertak? Dan siapa yang tergertak? Enggak. Masyarakat mayoritas itu mentertawakan ulah-ulah kalian. Apa yang kalian lakukan? Ya. Ngapain ente di Solo? Usut tuntas kasus hukum Pak Jokowi. Bukan di sana tempatnya. Bukan di rumah Pak Jokowi. Ente hadirkan bukti-buktinya, bawa, seret ke ruang pengadilan. Bukan di Solo. Aneh-aneh saja. Dan hari ini, pada akhirnya kan ribut, bentrok, pada ngamuk itu emak-emak dengan kepolisian. Karena kepolisian itu kemudian menjaga rumah Pak Jokowi. Ya. Malah kemudian ngomong, jangan represif nih aparat, harus sabar. Ente yang gak sabar. Gimana sih? Aneh. Ini orang-orang yang masyarakat mayoritas ini sudah paham, para pembenci bukan ingin kemudian memperbaiki bangsa ini, tetapi ingin mengacau, saudara. Sekali lagi, masyarakat paham itu. Jadi jangan merasa bahwa kalian itu dianggap pahlawan, punya keberanian yang luar biasa. Enggak, sikap-sikap kalian itu bukan keberanian, bukan sikap pahlawan, dan tidak dianggap pahlawan. Itu kekonyolan, ya. Itu bahan lawakan dan tertawaan. Satu kali lagi, ini namanya konsep menghinakan diri sendiri. Coba kita lihat dulu sama-sama nih, sampai bentrok dengan polisi, saudara. Kacau. Polisinya 1 orang, pendemonya beberapa orang. Itu berapa orang sih? Gak bakal ada 20 orang. Bedeknya luar biasa. Seolah mewakili rakyat. Kelo. Kepada masyarakat, Pak. Ya. Saya Kapolsek Colomadu, Ibu. Pak. Ya. Ibu kegiatan ini tanpa izin. Oh, tidak perlu izin, Pak. Tidak perlu izin, Pak. Kami sudah memberitahukan. Ya, pada hari ini akan dilaksanakan aksi, Pak. Hari ini saya belum tahu juga. Kalau itu Bapak yang salah, kenapa nggak tahu? Ya, silakan Bapak koordinasi dengan Bapak. Ya, itu aja. Ya, Pak. Hanya itu. Ya. Rumah pribadinya siapa, Pak? Saya mau tanya. Rumah pribadinya Pak Jokowi. Oke. Pak, rumah pribadinya dari siapa, Pak? Anaknya siapa, Pak? Loh, aturan dari mana, Pak? Baik. Tolong jangan kami diganggu supaya kami tidak lama. Jangan sekian, Bapak jangan galak tadi nggak apa-apa, Pak. Ya, baik. Baik, apa yang Bapak minta intikan? Apa, Pak? Ibu, saya mohon jangan di sini. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Ini tempat umum, pekerjaan umum, mengganggu Loh, Pak, kami tidak masuk ke dalam. Bapak tidak orang yang sedang bekerja. Bapak, tugas Bapak itu mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Polisi telah lama senantiasa represif kepada masyarakat, ya. Jangan, Pak, jangan represif. Nggak boleh represif, Pak, yo. Ini kami mencintai Indonesia, Pak, ya. Kami meminta, dengarkan, kami meminta pemerintah itu melakukan suatu audit terhadap kekayaan Jokowi, ya. Bentar dulu, saya dengar dulu, Pak. Lalu melakukan segala macam tindakan yang berkenaan dengan penegakan keadilan terhadap semua kejahatan, baik kejahatan umum maupun kejahatan politik, bahkan diduga dan pengkhianatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
Di sana, Pak. Inilah hasil demokrasi ini. Dengan Jokowi Dodo. Dia tidak akan cintai kami. Dia FSM. Allahu Akbar. Ini lawan Bapak emak-emak. Hanya emak-emak. Hanya yang menyampaikan kematian. Kenapa Bapak kata seperti itu, Pak? Kenapa Bapak dia hanya rakyat biasa? Tadi siapa? Kalau Bapak ketahui Pak ya, kami mengiakan siapanya intel-intel. Apa sih Pak? Kenapa? Kenapa mesti kayak gini? Kenapa? Sing sabar dari rakyat Pak. Sing sabar Pak. Sing sabar Pak. Kenapa saya mau tahu siapa yang tadi sudah mendorong sama mama? Suaminya mana? Anda di sini spontan. Jangan Bapak. Kalau lama tidak berlaku. Presidennya bukan Jokowi. Presidennya dan kamu. Kami pendukung kamu. Kami pendukung kamu. Masih saja jahat rakyat. Kamu di mana? Jangan seperti itu. Kalian jahat sama rakyat. Saya tidak mau ya Pak. Saya masuk ke soal baik-baik. Saya ingin tahu siapa saja yang sudah mendorong teman-teman kami. Akan kami sidangkan nanti. Informasi. Bapak tidak bisa juga memberitahu kami siapa infonya yang sudah mendorong kami akan tutup jalan. Kami akan tutup jalan. Siapa yang sudah mendorong? Tolong Pak. Saya tidak berbicara dengan Anda. Apakah itu tadi siapa? Siapa? Rakyat biasa Pak, bukan siapa-siapa. Itu sidangnya oleh Bapak. Oke. Sikat aja lah Pak Polisi. Kadang-kadang kita sebagai masyarakat itu kemudian sebel juga melihat kelakuan-kelakuan mereka yang terus kemudian menampilkan ekspresi kebenciannya kepada keluarga Pak Jokowi. Padahal sekali lagi, kalau memang kalian punya bukti untuk memproses Pak Jokowi, itu lakukan di pengadilan. Ya, kejahatan apa yang telah Pak Jokowi lakukan? Prosesnya bukan demonstrasi, ya, bukan itu prosesnya. Di pengadilan kalau memang Anda punya data yang kuat. Tapi kan dari dulu juga urusan ijazah diungkit-ungkit dan lain sebagainya, nggak ada yang berhasil, nggak ada yang bisa mereka itu membuktikan apa-apa yang telah mereka tuduhkan. Hanya ingin menciptakan framing kepada masyarakat agar masyarakat itu semakin benci kepada keluarga Pak Jokowi. Itu kan yang ingin kalian dapatkan, itu hanya itu, mendapatkan frame di masyarakat bahwa keluarga Pak Jokowi memang jahat, memang biadab, memang kurang ajar, memang harus disingkirkan dan lain sebagainya, kan itu. Tapi sayang seribu sayang, masyarakat itu melakukan perbandingan antara kalian, tokoh-tokohnya seperti Amin Rais, Refli Harun dan kawan-kawan, dengan keluarga Pak Jokowi, dengan Pak Jokowinya, dengan Mas Gibrannya dan yang lainnya. Lalu diperbandingkan, siapa nih yang blow on di sini, siapa yang brutal di sini, siapa yang kurang ajar di sini. Dan masyarakat itu punya kesimpulan, yang brutal, yang kurang ajar, yang blow on, itu ya geng-geng Refli Harun dan kawan-kawan.
Buktinya banyak. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Di setiap momentum politik yang didukung mereka kalah terus kok. Ya, artinya kebencian yang selalu mereka premkan, kemudian sebarkan kepada masyarakat, berharap masyarakat ikut membenci Pak Jokowi, itu tak berhasil. Ya, tak berhasil, saudara. Tak masuk di kepala masyarakat. Mentertawakan bahkan banyaknya, membuli bahkan banyaknya. Coba nih setelah ini